Akhirnya kerinduan masyarakat Kabupaten Belitung terjawab dan terpenuhi sudah acara Pawai Pembangunan Belitung pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Beberapa waktu lalu Sekretaris Daerah Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Haji M.Z. Hendra Cahya Pawai atau Karnaval Pembangunan Belitung akan digelar Oktober tahun 2022 ini, tertunda karena fokus persiapan penyelenggaran G20 Belitung tanggal 7-9 September tahun 2030. Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Belitung Haji M.Z. Hendra Cahya memastikan, Pemkab tetap akan melaksanakan acara Pawai Pembangunan tersebut. Namun, untuk jadwal pelaksanaan Pawai Pembangunan mereka undur hingga Oktober mendatang, atau bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda. Seharusnya setiap bulan akhir Agustus setiap tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pemkab Belitung berusaha menyelenggarakan pawai untuk menjawab kerinduan masyarakat terhadap kemeriahan Karnaval Pembangunan. Pasalnya, sudah beberapa tahun belakangan Pawai Pembangunan untuk memeriahkan peringatan HATRI tidak digelar karena kondisi pandemi COVID-19. Atas tertundanya pelaksanaan Pawai Pembangunan itu, maka ia mewakili Pemkab menyampaikan permohonan maaf kepada para masyarakat. Pemkab terpaksa harus memindahkan jadwal pelaksanaan karnaval tersebut. Jadi, kami pemerintah meminta maaf kepada para masyarakat karena harus geser ke bulan Oktober dan mengambil momen Sumpah Pemuda, ucap Haji M.Z. Hendra Cahya. Termasuk bisa menumbuhkan perekonomian dari adanya pelaku UMKM yang berjualan. Mengenai rute, lanjut ia mengungkapkan, peserta akan melewati Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Diponegoro, lalu ke Jalan Sriwijaya, dan Jalan Gegedek dan finish di Bundaran Tugu. Satam Pusat Kota Tanjung Pandan. Sementara panggung kehormatan rencananya akan berada di depan kantor Bapeda Kabupaten Belitung di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pandan. Seperti Pawai Pembangunan Belitung yang sudah diselenggarakan. Kalau di Jalan Raya Sudirman, dikhawatirkan mengganggu karena jalan utama. Panggung kehormatan depan Bapeda biar peserta masih segar, makanya dipertimbangkan waktu pagi sore atau 1-2 hari kegiatan agar memberi keleluasaan bagi peserta untuk atraksi, ucapnya. Selanjutnya pendaftaran peserta sudah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2022. Tema Pawai Pembangunan 2022 ini yaitu, melalui semangat Sumpah Pemuda kita wujudkan pemuda yang kreatif dan inovatif untuk menunjang sektor kepariwisataan Belitung. Melalui tema ini, Haji M.Z. Hendra Cahya berharap peserta akan membawa inovasi berkaitan dengan kepariwisataan dan status yang tersemat pada Belitung yakni Kawasan Ekonomi Khusus G20, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN, dan UNESCO Global Geopark UGG. Selain peserta dari Kabupaten Belitung, Pawai Pembangunan ini juga terbuka bagi peserta dari masyarakat Belitung Timur. Namun hanya bisa sebatas berpartisipasi untuk memeriahkan pawai, tapi tidak masuk dalam penilaian. Tegasnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zakinah mengatakan sebanyak 166 kelompok peserta siap meramaikan pawai promosi dan capaian pembangunan di daerah itu. Sebanyak 166 kelompok peserta telah mendaftarkan diri dan siap berpartisipasi dalam acara pawai promosi pembangunan Belitung esok hari, katanya di Tanjung Pandan, Jumat.
Pawai promosi pembangunan Kabupaten Belitung akan dilaksanakan pada Sabtu 29/10 esok dengan menempuh rute sepanjang 4 km. Menurut dia, pawai tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022 sekaligus mempromosikan potensi dan capaian pembangunan di daerah itu. Ia mengatakan, sejak pendaftaran dibuka hingga ditutup, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 166 kelompok peserta. Peserta sangat antusias untuk berpartisipasi dan mengikuti pelaksanaan pawai pembangunan ini karena 2 tahun terakhir tidak sempat diselenggarakan akibat pandemi COVID-19, ujarnya. Dia menjelaskan, jumlah peserta tersebut terbagi dalam beberapa kelompok seperti kelompok drum band sebanyak 12 peserta, jalan kaki sekolah dasar 34 peserta, jalan kaki SMP 14 peserta, jalan kami SMA 11 peserta, jalan kaki umum 31 peserta, sepeda hias SD 5 peserta, sepeda hias SMP 2 peserta. Selanjutnya adalah kategori kelompok motor hias sebanyak 21 peserta, mobil hias 33 peserta, paskibraka 2 peserta, dan pasukan 45 1 peserta. Kami minta peserta untuk tidak terlalu lama melakukan atraksi di depan panggung kehormatan guna menghemat waktu pelaksanaan pawai agar bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu, katanya. Zakinah menambahkan, para peserta pawai akan menempuh rute sepanjang 4 km mulai dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sriwijaya dan berakhir di kawasan Bundaran Tugu Satam. Untuk titik bubar memang kami pecah antar masing-masing kategori sehingga tidak terjadi penumpukan, misalnya kendaraan hias lanjut ke Tanjung Pendam dan peserta jalan kaki di Gedung Nasional dan lain sebagainya, ujarnya. Ia berharap, melalui pelaksanaan pawai tersebut potensi dan capaian hasil pembangunan Belitung bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Pawai ini merupakan promosi potensi dan capaian pembangunan daerah. Selama ini Belitung telah sukses menyelenggarakan pelaksanaan Development Ministerial Meeting (DMM) G20, katanya.